Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suara muka itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku tuanku Raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, 'Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain.' Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung." Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya, perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya tuanku Raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Daud tidak hanya menjadi satu-satunya pihak yang berproses dalam narasi ini. Saul juga menjadi pihak lain yang mengalami perubahan dalam dirinya. Perbedaannya, Daud menjadi semakin teguh dan lugas sebagai orang yang berupaya hidup benar di hadapan Tuhan. Sedangkan Saul berubah untuk kedua kalinya dari kesalahannya atas Daud. Berdasarkan dua narasi yang menampilkan kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, kita selalu melihat adanya pertobatan atau perubahan sikap dari Saul kepada Daud. Saul yang tadinya beringas kepada Daud telah berubah menjadi sosok ayah yang penuh kasih kepada anaknya. Namun terdapat beberapa pertimbangan yang cukup masuk akal untuk memahami perubahan Saul tersebut. Pertama, perubahan itu hanya bersifat formalitas dan politis karena Saul tahu bahwa ia telah kalah kuasa dari Daud. Kedua, Saul memang ketakutan kepada Daud. Dan ketiga, Saul jarang diperhadapkan dengan suara-suara yang menyampaikan kebenaran seperti yang muncul pada narasi dalam perikop ini. Maka dapat ditemukan bahwa Saul memang kehilangan pertimbangan yang berlandaskan kebenaran. Itulah sebabnya Daud berkata kepada Saul, "Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan." Saul selalu mengalami pertobatan pada saat ia mendengarkan suara Daud dengan segala logika dan landasan sikap iman yang ada yang disampaikan kepadanya. Kemudian, berulang kali pula Daud menegaskan mengenai buruknya pengaruh manusia-manusia yang ada di sekitar Daud yang telah membuatnya melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Gelar perkara yang dilakukan Daud kepada Saul di hadapan Tuhan tidak hanya menjadi media untuk mempertahankan dirinya sebagai pihak yang benar, tetapi juga menjadi cara untuk menyadarkan Saul atas segala kesalahannya. Sahabat Alkitab, hari ini kita belajar mengenai pentingnya menyuarakan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap sikap dan opini yang berlandaskan firman Tuhan selalu memiliki kuasa yang transformatif. Kita memang tidak dapat memungkiri bahwa ada masa ketika upaya kita seolah tidak berdampak apapun. Namun kisah Daud menjadi bukti bahwa menyuarakan kebenaran menurut firman Tuhan merupakan cara terbaik untuk bersaksi sebagai umat Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk segala firman yang boleh terus kami dengarkan. Tolonglah kami agar semua kebenaran firman-Mu tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi juga boleh kami lakukan, boleh kami wujudkan, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehadiran kami itu juga menjadi kehadiran firman Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami juga boleh membawa perubahan di tengah lingkungan di mana kami hidup, di mana kami beraktivitas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.